Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Ella Kurniasi di sini di Ruang Bahagia. Teman-teman, semoga teman-teman selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan sehari-harinya ya. Baik teman-teman, bagi teman-teman yang mau tahu informasi tentang makanan apa saja sih yang harus dihindari ketika teman-teman terkena GERD anxiety, tonton video ini sampai akhir, jangan lupa like dan komen ya. Kemudian share agar video ini semakin banyak menuai manfaat, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa selalu update terus dengan video-video yang saya buat ya teman-teman. Baik, bagi penderita asam lambung atau GERD gitu ya, ini saya ada 10 makanan yang memang benar-benar harus teman-teman stop dulu gitu ya, bagi sementara waktu. Dan ini adalah catatan bagi teman-teman yang asam lambungnya masih parah teman-teman gitu ya. Nah, parah nggak sembuh-sembuh, udah bertahun-tahun kok masih nggak sembuh-sembuh gitu ya. Coba makanan ini tuh teman-teman hindarin dulu gitu ya, sementara waktu aja kok gitu ya. Yang pertama adalah makanan atau minuman yang berlemak tinggi teman-teman. Contohnya apa? Contohnya gorengan, susu misalnya, yogurt, es krim, kue, daging merah. Nah, itu adalah makanan-makanan yang tidak boleh atau teman-teman hindari gitu ya sebisa mungkin, atau kalau misalnya tidak bisa menghindari, kurangi aja gitu ya teman-teman. Kenapa semua itu harus dihindari gitu ya? Karena memang makanan tadi itu sulit dicerna teman-teman gitu ya. Nah, terus kemudian yang kedua adalah coklat teman-teman ya, itu juga tidak boleh dimakan dulu ya, atau sementara waktu dikurangin dulu gitu ya. Kenapa nggak boleh gitu ya? Karena itu mengandung kafein teman-teman gitu ya, yang bisa dan juga berlemak tinggi ya gitu. Jadi itu bisa meningkatkan produksi asam lambung lebih banyak lagi teman-teman gitu ya. Terus kemudian yang ketiga adalah segala makanan yang mengandung bawang teman-teman gitu ya. Nah, terutama sih bawang mentah ya teman-teman, yang itu memang nggak boleh dulu dikonsumsi gitu ya gitu. Intinya menggunakan bawangnya tuh berlebihan gitu ya. Nah, tapi kalau saya dulu gitu ya, pengalaman saya masih pakai bawang putih, bawang merah, tapi memang itu dalam porsi yang cukup gitu ya, tidak berlebihan teman-teman gitu ya. Itu masih aman insya Allah. Tapi nggak mentah ya teman-teman, itu matang gitu ya, dalam kondisi itu digoreng dulu, ditumis gitu ya. Kalau saya mau menumis sesuatu saya pakai bawang masih gitu ya, tapi tidak mengkonsumsi sama sekali bawang mentah gitu ya. Terus kemudian yang selanjutnya adalah tomat teman-teman gitu ya. Semua jenis makanan atau sambal ya yang ada tomatnya itu dihindarin dulu teman-teman, atau enggak dikurangi gitu ya, dikurangi. Karena apa? Karena di dalam tomat itu mengandung asam sitrat, asam malat ya gitu. Jadi itu memang harus dihindarin dulu. Terus kemudian ketan teman-teman. Duh, masya Allah ya, banyak. Nah, ketan juga nggak boleh teman-teman, karena itu makanannya kan lengket ya gitu, lengket, dan itu menyebabkan di lambungnya juga sulit dicerna teman-teman gitu ya. Dan yang ke berapa sih? Yang ke-6 ya. Yang ke-6 itu adalah makanan pedas teman-teman ya. Nah, makanan pedas juga itu memang sangat berefek negatif bagi lambung kita teman-teman gitu ya, karena bisa mengiritasi dinding lambung kita gitu ya. Nah, di situ ada capsaicin ya. Jadi
yang akan penyebabnya bisa memperlambat proses di dalam pencernaan kita gitu ya. Jadi semua jenis makanan yang pedas ataupun lada gitu ya, lada bubuk juga itu sebisa mungkin dihindari atau enggak dikurangi gitu ya, dikurangi konsumsinya gitu ya teman-teman. Saya kurang lebih 1 tahun teman-teman gak makan sambal gitu ya. Nah itu, tapi nggak apa-apa kok, biasa aja gitu ya, enak kok, makan masih enak. Terus kemudian yang selanjutnya adalah sayuran berserat tinggi teman-teman, itu juga dihindarin ya. Dan yang ke-9 adalah alkohol. Nah ini nggak boleh teman-teman ya gitu, karena itu juga sama bisa mengiritasi lambung gitu ya. Terus kemudian kopi juga gak boleh teman-teman gitu ya, kopi atau teh gitu ya. Nah itu karena itu semua adalah mengandung kafein gitu ya, coba dihindarin dulu. Nah dulu kalau saya itu yang saya minum adalah tok air putih aja, gak ada yang lain lagi selain air putih, bahkan sampai hari ini teman-teman, karena saya gak terlalu suka ya minum minuman berwarna gitu ya. Terus kemudian manis-manis juga kurang suka gitu. Jadi saya alhamdulillahnya gitu ya dikasih tidak suka, jadi masih aman lah di bab minuman gitu ya. Cuman mungkin di bab makanan nih gitu ya, karena saya penyuka pedas, asam gitu. Nah itu memang saya butuh perjuangan yang lebih teman-teman untuk menguatkan diri dan mengendalikan diri untuk tidak mengkonsumsi itu makanan itu dalam jangka waktu yang sementara gitu ya. Nah itu saya sangat menghindari. Dan tadi ya saya tambahkan di sayuran yang berserat tinggi ini, contoh sayurannya adalah kangkung, kol, sawi, singkong, terus kemudian nangka, toge, kacang merah, kacang tanah gitu ya, kacang hijau juga gitu ya. Nah itu memang beberapa makanan yang mengandung gas tinggi gitu ya. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang mungkin juga punya ilmu tentang ini, boleh sharing ya di kolom komentar. Nanti kita berbagi ilmu di sini agar semakin banyak orang yang sembuh, saya semakin bahagia, semakin orang banyak yang bahagia gitu ya. Jadi hidup akan jauh lebih damai gitu ya, lebih tenang, tidak ada kecemasan, tidak ada kekhawatiran yang berlebihan gitu ya teman-teman. Nah mungkin dicukupkan sekian teman-teman video kali ini. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.